Pembahasan kali ini sangat menarik, karena kami akan membahas film Lucid Dream. Film ini berasal dari Korea Selatan. Film ini juga disutradarai oleh Kim Jun Sung. Nah, kenapa pembahasan kali ini menarik? Karena nanti akan ada petualangan dari tokoh utama yang menjelajahi dunia mimpi untuk menemukan anaknya yang hilang. Nah, jika kalian penasaran dengan alur ceritanya, kalian bisa simak baik-baik video ini. Awal cerita, diperlihatkan seorang wartawan yang sangat menyayangi anaknya, di mana anaknya bernama Mingyi. Sementara wartawan tersebut bernama Choi Dae-ho. Di kehidupan setiap harinya berjalan seperti biasanya. Namun suatu ketika, saat bermain di taman bermain, Dae-ho kehilangan jejak anaknya. Di mana saat itu, anaknya sedang bermain di komedi putar. Namun secara tiba-tiba, Mingyi menghilang. Dan di saat yang sama pula, ia terkena sebuah jarum yang membuatnya pingsan. Namun sebelum pingsan, ia melihat anaknya dibawa oleh seseorang yang tak dikenal. Sesaat ia sadar, ia langsung mencari tahu seseorang tersebut. Selain itu, ia juga melapor kepada polisi dan detektif untuk mencari anaknya yang hilang. Detektif itu bernama Bang Sub. Akan tapi, setelah beberapa cara yang Dae-ho dan polisi lakukan tidak mendapatkan informasi apa-apa, meskipun itu sudah 3 tahun lamanya mencari. Hal tersebut membuat Dae-ho frustasi. Akan tapi, saat ia sedang mencari informasi lewat internet, ia menemukan sebuah artikel yang sangat bermanfaat, di mana artikel tersebut menceritakan kalau ada seorang dokter yang menemukan seseorang yang hilang dengan bantuan lucid dream. Nah, apa itu lucid dream? Lucid dream adalah keadaan di mana seseorang yang menyadari dirinya sedang bermimpi, dan ia bisa mengendalikan apapun yang terjadi di dalam mimpinya. Bisa dibilang seperti mimpi yang nyata. Kita kembali ke cerita. Nah, yang bisa melakukan hal tersebut adalah Dr. So-hyun, di mana orang tersebut sudah lama bergelut dalam dunia kedokteran, tepatnya dalam bidang lucid dream. Selain itu, ia juga teman dari Dae-ho. Saat setelah itu, ia datang ke sana untuk membuktikan bahwa hal tersebut apakah benar. Setelahnya, Dr. So-hyun menjelaskan bagaimana cara kerja lucid dream dan risiko-risiko setelah melakukannya. Mengetahui hal tersebut, Dae-ho tetap ingin mencobanya, demi bisa bertemu dengan anaknya yang hilang 3 tahun yang lalu. Akhirnya, So-hyun pun bersedia membantu Dae-ho. Yang kemudian, proses lucid dream pun dimulai dengan bantuan teknologi canggih. Dan akhirnya, ia berhasil masuk ke dalam ingatannya 3 tahun yang lalu di saat kehilangan Mingyi. Nah, saat itu, ia mencoba mencari tahu tentang seseorang di sekelilingnya. Dan ia melihat seseorang berbaju hitam yang sangat mencurigakan. Dan kemudian, ia mengejar orang tersebut. Namun saat pengejarannya, orang tersebut hilang tanpa sebab. Di saat itu pun, ia terbangun dari mimpinya. Setelah itu, Dae-ho menceritakan tentang mimpinya kepada So-hyun. Yang paling menarik perhatiannya adalah sesosok pria berbaju hitam yang sempat ia kejar. Dan kemudian, So-hyun menunjukkan sketsa wajah kepada Dae-ho. Dan benar, wajah itulah yang muncul dalam mimpi Dae-ho. Sedangkan, ia tidak mengenali pria berbaju hitam tersebut. Kemudian, So-hyun mengatakan, "Jangan sampai orang tersebut menyentuhmu, maka kau akan baik-baik saja." Dan setelahnya, Dae-ho pergi ke kepolisian untuk memberitahu informasi tentang keberadaan anaknya kepada Bang Sub untuk menyelamatkan Mingyi, yaitu dengan cara lucid dream. Saat itu juga, ia menceritakan bahwa ada seseorang bertato yang menculik Mingyi. Setelah itu pun, Bang Sub dan Dae-ho mencari informasi identitas orang bertato tersebut. Namun pada akhirnya, mereka tidak berhasil mendapatkan informasi apapun tentangnya. Keesokan harinya, Dae-ho mencoba lucid dream lagi. Dan di sana, ia melihat bahwa pemilik burger itu melihat penculik Mingyi. Besoknya, Dae-ho meminta pemilik burger yang berada di tempat bermain untuk melakukan lucid dream, di mana Dae-ho meminta pemilik burger untuk melihat wajah dari orang bertato, yang dianggap Dae-ho adalah pelakunya. Namun pemilik burger tidak sempat melihatnya. Namun ia tahu cara untuk menemukannya karena orang bertato tersebut membeli dengan kartu kredit. Nah, dengan hal tersebut, akhirnya Dae-ho meminta bantuan dari seseorang untuk mengecek semua nama dari kartu kredit di wilayah tersebut. Namun sayangnya, ketika berhasil menemukannya, pelakunya telah berada di rumah sakit. Dan katanya, 3 tahun yang lalu, pelaku telah mengalami kecelakaan yang sangat fatal. Setelah mengetahui hal tersebut, Dae-ho sangat frustasi. Namun ia kembali bersemangat setelah Bang Sub menceritakan tentang anaknya yang mengalami sakit parah. Beberapa hari kemudian, Dae-ho melakukan beberapa lucid dream lagi, di mana ia menemukan beberapa bukti mengenai seseorang yang telah membuatnya pingsan pada saat itu. Dan untuk mengetahui hal tersebut, ia meminta salah satu gangster yang telah ia tolong sebelumnya untuk mencari keberadaannya. Dan tak lama berselang, bos besar berhasil mendapatkan nama dari pelaku tersebut dan ia berada di bandara.
ia bernama Minwoo. Minwoo adalah orang yang menusukkan jarum bius ke Dae-ho agar pingsan. Setelah Dae-ho mengetahui hal tersebut, ia mencoba mencarinya di bandara. Sampai akhirnya, ia berhasil menangkap orang tersebut. Namun saat diinterogasi, pelaku tersebut mengungkapkan bahwa Ming-yi telah mati. Namun Dae-ho tidak mempercayainya. Dan keesokan harinya, secara tak diduga, Minwoo gantung diri. Dan tak apa alasannya gantung diri. Atau mungkin ada orang lain yang membunuhnya. Dan ternyata ada orang yang membunuh Minwoo. Alasannya agar para detektif tidak mendapatkan informasi darinya. Nah, setelah beberapa mencari informasi lagi, Dae-ho menemukan ada seseorang yang bernama Jo Myung-chul yang membutuhkan darah dengan golongan darah yang sama seperti Ming-yi. Di kemudian hari, Dae-ho membuntuti Jo Myung-chul. Namun ketika membuntutinya, Dae-ho melihat orang yang tak asing di dalam lift, yang tak lain adalah pria dengan pakaian serba hitam yang ia lihat di Lucid Dream. Orang tersebut bernama Kwon Yong-hyun. Kemudian Yong-hyun mengajak Dae-ho ke rumahnya, dan ia menjelaskan tentang dirinya bahwa dirinya bisa masuk lewat mimpi seseorang. Mengetahui hal tersebut, Dae-ho meminta bantuan Yong-hyun untuk masuk ke mimpi Yong-hwan yang terbaring koma. Dan alhasil, ia berhasil masuk ke dalam mimpinya. Percobaan itu pun mendapatkan hasil, namun ia hampir kehilangan nyawanya. Tapi ia berhasil diselamatkan oleh Yong-hyun yang masuk ke Lucid Dream. Hasil dari Lucid Dream itu mendapati informasi dari seseorang di balik penculikan Ming-yi. Nah, setelahnya, ia meminta bos besar atau Kang Soo-pil untuk menemukan mobil yang ditumpangi penculik, sekaligus informasi tentang Myung-chul. Sementara itu, Myung-chul sedang menjalani Lucid Dream di tempat Dr. So-hyung. Kemudian, Dae-ho memanfaatkan momen tersebut untuk menculiknya dan membawa ke tempat yang tak jauh dari situ. Setelah beberapa pertanyaan yang ia ajukan mengenai Ming-yi, ternyata ia salah orang. Karena anak dari Myung-chul 3 tahun yang lalu menderita penyakit yang pada akhirnya anaknya tidak mendapatkan donor darah dan akhirnya mati. Setelah mengetahui hal tersebut, Dae-ho sangat menyesal dengan perbuatannya. Nah, saat itu, ia diberi list orang yang berdarah MK, dan ia segera mencari anak tersebut di rumah sakit Chehan. Namun saat tiba di sana, ternyata anak tersebut adalah anak dari Bang Sub. Jadi Bang Sub telah berbohong kepada Dae-ho. Selain itu, bos besar memberi informasi tentang pemilik mobil penculik tersebut. Pemilik mobil itu bernama Bang Sub. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, Dae-ho pun langsung pergi untuk menemuinya. Nah, saat pergi ke sana, ia disekap dan dibawa ke tepi danau. Ternyata, orang tersebut adalah Bang Sub. Juga terungkapnya bahwa tujuan dari Bang Sub adalah untuk menyembuhkan anaknya yang koma sejak lahir, dengan cara donor darah dari Ming-yi, karena darah mereka adalah sama. Sejak saat itu pula, Dae-ho mati-matian untuk mendapatkan anaknya. Namun Bang Sub ternyata masih belum tahu Ming-yi di mana. Dan ia tahu cara untuk mencarinya, yaitu masuk ke dalam mimpi Kyung-hwan. Setelah itu pun, ia meninggalkan Dae-ho di dalam mobil yang menuju ke arah danau. Nah, di saat yang tepat pula, bos besar menolongnya dan kemudian memintanya untuk pergi mencari anaknya. Sementara itu, Bang Sub mengancam Song-hyun untuk pergi ke dunia mimpi lewat Lucid Dream. Namun ia menolaknya. Kemudian Bang Sub pergi ke tempat Yong-hwan untuk masuk ke dalam mimpi Kyung-hwan, dan ia pun berhasil masuk ke dalam mimpinya. Di sisi lain, Dae-ho juga masuk ke dalam mimpi Kyung-hwan. Nah, sesaat di mimpi Kyung-hwan, ia bertemu dengannya. Dan secara tak terduga juga, Bang Sub juga ada di sana, di mana ia bertujuan untuk menyerang Kyung-hwan. Namun Bang Sub tak berhasil. Sesaatnya juga, muncul lagi Bang Sub dari Lucid Dream yang lain. Hal tersebut membuat Kyung-hwan merasa khawatir dan membuat dunia mimpinya mulai hancur. Dan pada dunia nyatanya, ia mulai kehilangan kesadarannya. Selanjutnya, kita diperlihatkan tekad kuat dari Dae-ho yang tetap ingin menyelamatkan Kyung-hwan. Selain itu, ia juga memujuknya untuk memberitahu lokasi tempat dari anaknya. Lalu Kyung-hwan memberikan foto tentang tempat dari Ming-yi saat ini. Namun Bang Sub datang dan ingin membunuh Dae-ho. Akan tapi, gedung tersebut mulai runtuh. Dan itu membuat Kyung-hwan jatuh dari gedung tersebut. Sementara itu, gedung mulai runtuh, termasuk alat untuk kembali ke dunia nyata. Hal tersebut membuat keduanya kebingungan. Namun Dae-ho tetap ingin mengambilnya, meskipun itu akan kehilangan nyawanya. Sedangkan Bang Sub menyerah untuk memperjuangkannya. Alhasil, dengan tekad kuat dari Dae-ho, akhirnya ia berhasil kembali ke dunia nyata. Selanjutnya, Dae-ho pergi ke lokasi foto tersebut. Dan tak lama berselang, ia pun tiba di gereja tempat Ming-yi berada. Nah, film ini diakhiri dengan bertemunya Dae-ho dengan anaknya.